Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Mulai sejahtera deh. untuk kita semua. Pakai nama. Pakai nama ya nononya. Yang terhormat, Meta Fahmi Julistia SE, selaku analis perbendaharaan dari Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta webinar sosialisasi pajak bagi sekolah di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Terima kasih sudah meluangkan Ya, waktu untuk hadir dan bergabung bersama kami pagi ini. udah. Ini kayak link ya. Nah, di iya, perkus. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hadir bersama secara daring dalam kegiatan sosialisasi pajak bagi sekolah di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana selalu kita harapkan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak dan Ibu yang kami banggakan, perkenalkan saya Listriani Augustin yang akan memandu jalannya acara hingga selesai nanti. Sebagai informasi, kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman agar dapat melaporkan pajak sekolah dengan lebih mudah dan mandiri melalui aplikasi Cortex. Bapak dan Ibu yang berbahagia, seiring dengan transformasi digital di bidang perpajakan, pemerintah kini telah memunculkan sistem baru bernama Cortex yang bertujuan untuk mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak, termasuk bagi satuan pendidikan penerima BONS dan WIT. yang itu adalah output. Melalui kegiatan ini, diharapkan Bapak Ibu dapat memahami langkah-langkah penggunaan Cortex, mulai dari menghitung, rekam rekam e-Bupot, pembuatan billing, hingga pelaporan SPT. Baik, Bapak dan Ibu, tanpa berpanjang kata, langsung saja kita sambut narasumber kita pada pagi hari ini. Kameta, apakah sudah bergabung? Ya, sudah deh. Suara saya udah jelas ya? Jelas, Kak? Jelas. Oke. Aja suara. Baik, langsung saja Kak, kita langsung masuk ke materinya Kameta. Kepada Kameta Fahmi Julistia SE, kami persilahkan. Ya. Terima kasih untuk Detia. Selamat pagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, mumpung masih pagi ya, masih pada semangat gitu. Jadi eh, kita akan mulai materi tentang Cortex ya Bapak Ibu. Di sini saya akan memulai dengan pemahaman dulu ya. Bapak Ibu kan di sekolah itu sebagai bendahara, ada yang operator pembantu bendahara. Bendahara itu apa sih? Bendahara itu kan yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, dan membayarkan atau menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uangnya. Uang yang sudah dikeluarkan dalam pembelanjaan dari sumber dana APBD atau APBN atau dana BOS. Nah, karena ada kegiatan tersebut, maka dalam perpajakan Bapak Ibu tuh melekat gitu untuk wajib pungut dan setor atas kegiatan tersebut. Nah, Bapak Ibu nanti saya langsung share aja ya materi mengenai Cortex, mengenai perpajakan instansi pemerintah. Materinya sudah terlihat ya di layar masing-masing. Nah, ini instansi pemerintah itu wajib dipungut pajaknya sesuai PMK nomor 231 tahun 2019. Nah, pajak itu Bapak Ibu terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat itu apa aja sih? Ada PPH,
ada PPN, ada bea materai, PBB, P3L, dan pajak karbon. Nggak usah terus kayak Kan terus mulai. pajak Terus mulai daerah aja. itu biasanya ada di pajak restoran, pajak hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak rokok, pajak hotel. Kalau ada kegiatan sewa hotel di Bapak Ibu, nah maka itu dikenakan pajak daerah sebesar 10%. Ini untuk instansi pemerintah terdiri dari instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi pemerintah desa yang melaksanakan kegiatan pemerintahan serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam penggunaan anggarannya. Di sini instansi pemerintah daerah termasuk BLU, penggunaan dana BOS, maka wajib disetorkan atau dipungut setor pajak atas pembelanjaannya. Nah, ini Bapak Ibu di sistem Kortek 1 Januari 2025 kan sudah memakai sistem Kortek. Dulu itu kan Bapak Ibu pakainya DJP online ya. Nah, waktu tahun 2024 pakai DJP online ini biasanya Bapak Ibu hanya membuat ID billing saja, ID billing pembayaran. Karena sekarang pakai Kortek, itu Bapak Ibu tuh wajib untuk membuat e-bukpot terlebih dahulu. Jadi urutan di Kortek itu adalah rekam, bayar, dan lapor. Rekamnya melalui apa? Rekamnya melalui e-bukpot. Kemudian dibayarkan. Dibayarkannya melalui apa? Melalui ID billing. Kemudian terakhir, pajak yang sudah disetorkan itu wajib dilaporkan. Dilaporkannya melalui apa? Melalui SPT. Tapi jika Bapak Ibu tidak melakukan e-bukpot atau perekaman terlebih dahulu, nanti Disdik itu tidak bisa melaporkan pajaknya karena hanya ada setoran billing depositnya. Setoran billing deposit itu apa? Nah, setoran billing itu jadi kayak eh, apa ya? Jadi kayak e-money gitu. Jadi uang itu dikumpulkan, dideposit. Kalau Bapak Ibu tidak melakukan e-bukpot, itu tidak ada laporannya gitu untuk PPh satu berapa, PPh dua berapa, PPh unifikasinya berapa. Jadi maka sebelum membuat setoran billing itu Bapak Ibu wajib untuk membuat e-bukpot terlebih dahulu di Korteknya. Jadi urutannya itu adalah rekam, bayar, kemudian lapor gitu. Untuk pemungutan pajak pusat itu ada PPh 21, PPh 22, PPh 23, kemudian ada PPh final dan ada PPN. PPh 21 itu ada dua sifatnya. Ada yang pembayarannya tetap dan teratur. Kemudian ada yang pembayaran sifatnya tidak teratur. Yang teratur itu apa sih yang di PPh 21? Itu ada pembayaran gaji, kemudian ada tunjangan. Kalau di sini mungkin gaji dan TPP. Nah, itu adalah pembayaran yang sifatnya teratur. Kemudian yang sifatnya tidak teratur adanya pembayaran honor, kemudian ada pembayaran lembur, mungkin bulan ini lembur, bulan depannya tidak ada. Terus kemudian pembayaran pemeliharaan kepada orang pribadi yang mempunyai NPWP. Di PPh 21 itu nanti ada pegawai tetap. Pegawai tetap itu ada yang contohnya itu tadi ya Bapak Ibu, yang secara teratur berarti kan gaji dan tunjangan. Maka pegawai tetap di kita sebagai ASN itu berarti dikenakan PPh 21. Kemudian ada yang tidak tetap. Contoh pegawai harian, mingguan, bulanan, borongan. Contohnya jika di Bapak Ibu ada pemeliharaan ruang kelas. Ternyata ada pegawai buruhnya. Nah, buruh ini nanti bisa dikenakan PPh 21. Atau sedang ada pemeliharaan AC atau pemeliharaan komputer. Nah, itu dikenakannya adalah PPh 21 gitu. Untuk itu ada lagi penerimaan honor. Jadi contohnya ada honor yang diterima oleh honorarium PNS. Berarti dikenakannya final yang golongan 1 dan 2 tidak dapat tidak kena pajak, golongan 3 5%, golongan 4 itu 15%. Nah, itu untuk PNS. Ini ya Bapak Ibu tarif pasal 17.
Jika lapisan kena pajaknya itu pendapatannya 1 tahun 60 juta, tarifnya 5%. Jika 60 sampai 250 juta, tarifnya 15%. Dan seterusnya. Untuk P3K ya Bapak Ibu, P3K itu tidak termasuk oleh di peraturan pajak itu P3K tidak masuk ke sebagai PNS. Jadi dihitungnya non PNS. Maka kalau ada honorarium atau penghasilan seperti kayak lembur dan sebagainya untuk P3K itu pajaknya bukan kena yang pakai 5%, 5%, 15%, tapi pakainya adalah tarif efektif bulanan. Nah, ngitungnya dari mana? Ngitungnya dari lapisan TER ini. Jadi misalkan ada P3K, dia menerima honorarium atau menerima lembur. Dihitungnya bagaimana? Dihitung pajaknya. Pengenaan pajaknya dihitung penghasilan bruto P3K tersebut. Jadi dari gaji misalkan dapat 4.500.000, kemudian dapat TPP 200.000, berarti kan baru 4,7. Ternyata dapat lembur 300.000, berarti total dia sebulan dapat 5 juta. Nah, nanti dicari di sini di penghasilan bruto. Jika 5 juta sampai dengan 5.400.000, berarti masuknya kan TER A. Berarti dia tidak kena pajak. Jadi yang dilihat adalah eh, penghasilan bruto P3K tersebut selama 1 bulan. Totalnya berapa, masuk ke TER mana. Nah, ini yang TER A itu status di NPWP-nya adalah tidak kawin 0 atau tidak kawin 1, kemudian K0. Biasanya rata-rata K0 di sini. Jadi di TER A. Jadi dilihatnya di sini. Kalau penghasilan brutonya P3K tersebut sampai dengan 5.600.000 berarti kena pajak 0,20. Nah, untuk PPh 21 berarti kan kalau bukan pegawai itu dilihat penghasilan bruto dikali 50% dikali tadi ya tarif pasal 17. Nah, ini untuk untuk PPh 21 PNS. Kalau PNS itu berarti kenanya final. Ini untuk golongan 1 dan golongan 2 yaitu 0%, golongan 3 5%, golongan 4 15%. Ini untuk honorarium, kemudian mungkin ada lembur atau pembayaran mengenai pribadi orang tersebut gitu. Jadi ini kenanya lihat golongan PNS-nya. Nah, contoh kasusnya untuk Tuan A, pegawai dinas X, statusnya tidak kawin tanpa tanggungan. Pada tahun 2024 menerima tunjangan, gaji dan tunjangan totalnya 6 juta. Setiap bulannya berapa PPh 21 yang dipotong. Nah, ini adalah untuk gaji bulanan, gaji dan tunjangan. Berarti kalau misalkan ini apa PNS dan non PNS yang per bulan, pakainya kan TER. Nah, ini dia 6 bulan, berarti PPh 21-nya berarti 0,75. Ini baris di keempat yang di tabel TER tadi. Ya. Nah, ini saya langsung aja yang pegawai tidak bulanan atau harian itu pegawai. Jadi kayak misalkan ada tukang. Makan, Bu. Ada tukang di sekolah, ada bayarannya. Misalkan ini, Tuan B, dia punya NPWP sebagai pegawai harian untuk tukang bangunan. Statusnya tidak kawin tanpa tanggungan. Sedang memperbaiki kantor dinas pendidikan. Nah, menerima upah hariannya itu 1 harinya 500.000. Nah, ini dia bekerjanya 5 hari. Berarti 500.000 itu kan kurang dari 450.000. Jadi PPh 21 untuk harian bulanan itu yang kena pajak nilainya yang lebih dari 450.000. Jadi kalau misalkan kurang dari 450.000 belum kena pajak untuk yang pegawai harian. Nah, ini PPh 21-nya berarti 500 dikali 0,5 karena dianya 500.000 berarti kan kena pajak di pasal 17 tadi di atas 500.000 kenanya 0,5%. Maka yang dikenakan adalah 1 harinya 2.500, dia bekerja 5 hari berarti kenanya 12.500. Nah, ini yang servis komputer. Ini kan banyak kejadian Bapak Ibu belanja servis komputer atau servis AC di sekolah atau servis apapun. Itu pembayarannya kan ke orang pribadi.
Berarti kalau ke orang pembayaran ke orang pribadi itu yang dikenakan adalah PPh 21. Nah, ini kan karena orang pribadi bukan pegawai di sekolah, maka kenanya PPh 21 bukan pegawai. Jadi yang dipotong itu 5% dikali 50 dikali 250. Ini sebenarnya kalau Bapak Ibu males ngitung kayak gini, nanti hitungan ini tuh sudah ada di Cortex. Jadi Bapak Ibu sebelum melakukan pembayaran itu rekam dulu. Jadi nanti ketika akan membuat ID billing itu sudah ada nilainya di Cortex EbuPot. Jadi di EbuPot dapatnya berapa pajaknya itu yang akan dibuat ID billing pembayarannya. Jadi bukan bikin ID billing dulu, tapi setelah EbuPot ternyata nilainya beda gitu. Jadi kan nanti selisih antara EbuPot dengan setoran pajaknya. Maka yang wajib dilakukan adalah EbuPot dulu. Nanti ini ngitung kayak gini tuh udah ada langsung di Cortex. Jadi nggak usah mikir, oh ini berapa ya, berapa persen. Nanti pilih aja, nanti ada pilihannya pajaknya untuk pembayaran apa. Nanti dia otomatis ngitung sendiri, tinggal Bapak Ibu masukin nilainya aja. Gitu. Nah, ini saya langsung aja ke pasal PPh 22. Mungkin kalau dana bos di itu kan apa dibebaskan dari PPh pasal 22. Tapi saya kasih info aja, maksudnya kalau untuk pasal 22 itu biasanya untuk pembelian barang atau penyerahan barang, pokoknya semua sesuatu yang terlihat di mata. Jadi kayak ATK, pembelian laptop, pembelian pembelian kursi atau mebel. Nah, itu berarti dikenakannya PPh pasal 22. Nah, ini biasanya rekanannya kan ke CV atau ke toko. Berarti kan rekanan ini punya NPWP. Berarti dikenakannya PPh pasal 22 1,5%. Jika tokonya tidak mempunyai NPWP, maka dikenakannya 3% untuk PPh pasal 22. Nah, ini Bapak Ibu untuk rekanannya, kalau misalkan ada NPWP berarti 1,5%. Jika tidak mempunyai NPWP berarti 3% untuk PPh pasal 22. Nah, untuk PPh pasal 23, ini biasanya Bapak Ibu tuh dari bulan Januari sampai Agustus itu kebalik ya, beli Mamin pakainya PPh 23. Harusnya kan kalau misalkan ke orang pribadi, jadi PPh Mamin itu untuk kalau pembelinya bendahara pemerintah membeli jasa catering atau boga atau makanan dari orang pribadi, maka dikenakannya itu PPh 21 kategori bukan pegawai, bukan PPh pasal 23. Kalau kalau Mamin dikenakannya PPh pasal 23 itu tekanannya adalah CV. Kalau kita berkontrak dengan CV Kenyang. Nah, ini yang dikenakan pajaknya adalah PPh pasal 23 2%. Sedangkan kalau rekanannya itu adalah orang pribadi, maka dikenakannya PPh 21 untuk pembelian makan dan minum. Kecuali kalau Bapak Ibu belinya di restoran atau di supermarket. Kalau misalkan belinya di supermarket, PPh dikenakannya itu adalah PPh 22. Kemudian kena PPN kalau belinya di supermarket. Tapi kalau belinya di orang pribadi, kenanya PPh 21. Beli Mamin ke CV, kenanya PPh 23, 2%. Nah, ini untuk sewa. Misalkan ada kendaraan, tenda, mebel, baju, kursi, sewa ke CV atau ke toko atau kalau kendaraan, berarti sewanya biasanya ke apa sih, kayak macam Adrian Trans, kayak gitu. Jadi yang udah ada rekanannya dengan jelas, bukan ke orang pribadi. Nah, itu dikenakannya PPh 23. Termasuk jasa desain, catering, atau jasa lainnya. Kalau rekanannya itu sifatnya kayak CV, kemudian toko, dan ber-NPWP, berarti dikenakannya adalah PPh 23 2%. Nah, jika rekanannya tokonya itu nggak punya NPWP, maka dikenakannya adalah 4%. Berarti PPh 23-nya itu bukan 2%, tapi
4% karena tarifnya jadi 100% karena tidak memiliki NPWP. Untuk yang final itu biasanya konstruksi, banyaknya di konstruksi dan sewa tanah bangunan. Nah, ini banyak di belanja di Disdik ya Bapak Ibu. Ini jasa konstruksi, misalkan ada pembangunan jamban, kemudian ruang kelas, sekolah, terus pembangunan ruang kelas sedang dan berat. Nah, itu biasanya pakai ini jasa konstruksi. Nah, ini kenanya PPh pasal 4 ayat 2 atau final. Nah, untuk Bapak Ibu makanya ini ada keterlambatan pelaporan dan pembayarannya. Makanya Bapak Ibu ini yang e-bupotnya belum dibuat yang bulan Januari sampai Agustus maka harus segera dibuat karena Disdik ini dari 27 info dari KPP Pratama data itu 27 SPT dari 71 SKPD Disdik itu baru hanya dua SPT yang dilakukan yaitu PPH 21 bulan Januari dan PPH unifikasi bulan Februari. Karena apa ini Disdik baru dua? Karena Bapak Ibu belum melakukan e-bupot. Ini kaitannya apa kalau Bapak Ibu tidak melakukan e-bupot? Nanti ini akan berpengaruh pada keuangan Disdiknya. Ini termasuk syarat SPT itu adalah syarat untuk pencairan TPP. Kemudian SPT-nya jadi untuk pelaporan pajak pribadi atau pajak sekolah bulanan itu wajib dibayarkan karena nanti akan ada denda yang harus diterima kepada rekanan gitu karena nggak dilakukan SPT bulanannya. Maka Bapak Ibu sebagai bendahara karena kan terikat ya pekerjaannya itu dengan pungut setor pajak, maka wajib melaporkan dan merekam apapun belanja yang ada pajaknya gitu. Ini ada contoh kasus lagi ya Bapak Ibu. Untuk dinas ini kan PPh 22. Biasanya untuk bos mah tidak dikenakan pajak PPh 22 ya, tapi ini sebagai contoh aja. Jadi ada dinas X membayar pembelian ATK kepada rekanan CV Sejahtera sebesar 2.500.000 termasuk PPN. Berapa PPN dan pasal 22 yang dipungut. Kita cari DPP PPh 22 dulu, karena kan ini termasuk PPN. Nah, DPP PPh-nya berapa, kemudian PPN-nya berapa. Tadi kan PPh 22 1,5%. Nanti nilai 1,5% itu dikalikan dengan DPP PPh 22. Nanti ketemu pajaknya. Ini sebenarnya kita udah nggak usah pusing-pusing itu, karena sebenarnya kalau nanti saya praktekin di e-bupot itu udah langsung keluar nilainya. Nah, ini servis laptop. Nah, ini kalau bayar servis laptopnya ke CV atau rekanannya itu bentuknya CV dan punya NPWP, maka dikenakannya itu pasal PPh pasal 23, bukan eh, kalau misalkan ini kan PPh 23 itu khusus untuk CV ya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu servis laptopnya ke orang pribadi bayarnya, maka dikenakannya adalah PPh 21 karena orang pribadi. Nah, untuk yang 23 ini untuk rekanan yang berbentuknya CV atau badan. Nah, bisa langsung aja yang Mamin ya. Banyak banget nih yang kasus kebalik-balik yang Mamin. Dinas X membayar pembelian nasi kotak di rumah makan Bunda orang pribadi dan ber-NPWP untuk keperluan rapat sebanyak 100 porsi, nilainya 3 juta. Berapa PPN dan PPh 21 yang dipotong? Karena Mamin adalah objek pajak daerah, maka tidak ada PPN yang dipungut. Yang dipungut hanya PPh 21. Nah, hitungannya untuk orang pribadi itu pembayaran PPh 21 Mamin itu 5% dikali 50% dikali nilai langsung nilai belanja 3 juta. Nah, ini tuh kalau misalnya 5% dikali 50% sama aja. Jadi 2,5% dikali 3 juta, nanti nilainya 75. Nah, ini untuk di Cortex ini nggak pusing-pusing kayak gini. Jadi tinggal masukin aja nilainya
3 juta, terus ebupotnya apa, nanti langsung keluar nilainya di ebupot. Bayar. Nah, jika pembayarannya nasi kotaknya ke CV, ke catering, nah berarti ini dikenakan PPh 23 ya Bapak Ibu. Kalau pembayaran ke CV, kalau ke orang pribadi mau itu pokoknya bayarnya itu bukan ke CV atau kemana, ke orang pribadi Bapak Ibu tuh bayarnya ke orang gitu. Dan punya NPWP berarti kenanya itu PPh 21 gitu. Nah, ini saya langsung Oh, ke materi yang ebupot ya Bapak Ibu biar nggak bingung. Nah, ini langsung ke ebupot. Nah, untuk ebupot kan Bapak Ibu itu masuk pakai NIK pribadi ya ke Cortex-nya. Nah, ini di Cortex ini urutannya itu harus rekam dulu, kemudian bayar, kemudian lapor. Rekam itu apa ya? Rekam itu tadi ebupot. Baik, kemudian kalau misalkan sudah di ebupot kan keluar nilainya, nilai pajaknya. Baru pembuatan ID billingnya. Nah, ini akan tidak selisih kalau nilai di ebupot dengan rekaman di billing itu sama nilainya. Nanti eh, pas akhir lapor SPT itu tidak ada selisih di deposit. Nah, awal ini kan masuk ke sini ya Bapak Ibu, ke Kortek. Nah, Nah, ini kan masuk pakai nick Bapak Ibu yang bendahara, kemudian nanti tampilannya seperti ini. Nah, di sini itu Bapak Ibu jangan lupa untuk impersonate. Jadi ini katanya banyak kejadian ketika pembuatan billing ternyata pakai pribadi, bukan ke dinas pendidikan. Nah, ini yang di atas ini itu harus ke eh, nomor dinas pendidikan dulu. Jangan sampai ketika buat e-billing pakainya NPWP pribadi. Itu nanti deposit yang sudah dibayarkan masuknya ke deposit pribadi, bukan deposit dinas pendidikan. Solusinya gimana kalau misalnya Bapak Ibu terlanjur apa buat deposit tapi pakai NIK pribadi. Ini mindahin pinbooknya tuh harus ke kantor pajak dan itu prosesnya panjang sekali Bapak Ibu. Jadi mendingan kalau nilainya kecil kecil ya dibikin ID billing baru tapi dengan eh, NPWP Dinas Pendidikan. Nah, ini kan Bapak Ibu nanti kan di tahapan EBUPOT itu kan ada eh, pasal unifikasi ya. Unifikasi itu ada pasal 22, pasal 23, final. Nah, itu masuknya itu ke BPU. Kalau tadi yang PPh satu nanti masuk ke ebupotnya itu ke pegawai BP satu pegawai tetap atau pegawai selain pegawai tetap yang BP satu. Nanti kita masuk ke Kortek juga eh, praktek. Ini saya materi dulu yang di Korteknya. Nah, ini untuk ebupot BPPU itu untuk unifikasi ya Bapak Ibu. Jadi kayak ada pembelian dikenakan pajak PPh 23, PPh final, kemudian PPh 22, berarti pakainya adalah pilihnya BPPU. Nah, ini ketika diklik BPPU nanti tampilannya masuknya seperti ini. Nah, nanti Bapak Ibu jangan lupa create ebupot BPU untuk PPh pasal 23. Nah, ini misalkan ada di belanja cetakan ke CVA. Nah, berarti kan harus dicari nilai BPU-nya berapa gitu. Nah, ini. Nanti setelah diklik akan muncul tampilan seperti ini. Ada masa pajak. Masa pajak tuh apa? Masa pajak tuh belanjanya Bapak Ibu pada bulan apa? Dipilih. Misalkan bulannya Mei. Nah, itu dipilih Mei atau Oktober dipilihnya Oktober. Nanti setelah dimasukin, nanti kan di sini ada status normal. Ini otomatis statusnya normal. Nanti masukkan NPWP-nya. Ini yang terlanjur di
Bapak Ibu ya, yang kemarin bulan Januari sampai Agustus, maminya itu kan kebanyakan di arkasnya itu pakai PPh tiga. Nah, ini kan uangnya sudah disetor, berarti tinggal bikin e-bupotnya. Ya nggak apa-apa, karena sudah terlanjur disetor, kan udah nggak bisa diapa-apain tuh. Nah, tinggal Bapak Ibu di e-bupot aja yang sudah disetorkan. Nah, caranya tadi yang create BPU. Nah, terus pilih bulan. Nanti kan masukkan NPWP rekanannya. Jadi misalkan Bapak Ibu mamin ke warung A, ternyata nama ibu warungnya misalkan ini Yesi, mintain nomor nicknya. Nicknya itu kan biasanya sudah, kalau yang sudah eh, terpadankan sebagai NPWP, nah nomor NPWP itu jadi nomor nick. Jadi masukkan aja nomor nicknya, nanti muncul di sini namanya siapa. Terus nanti dipilih bawahnya namanya Yesi. Nah, terus ini diisi lagi fasilitas pajak oleh penerima penghasilan. Diklik aja tanpa penghasilan. Nah, nama objek pajaknya apa? Jasa catering atau tata boga. Karena kan pembelian mamin yang sudah dilakukan Bapak Ibu yang bulan Januari sampai Agustus. Nah, ini harus di ebupot. Nah, cara ebupot mengikuti arkasnya gimana? Jadi kayak gini. Tapi ini adalah hanya untuk perekaman yang sudah Bapak Ibu lakukan belanja yang bulan Januari sampai Agustus. Nanti saya harap di bulan September atau Agustus atau Oktober ini udah nggak pakai PPh tiga ketika pembayaran ke warung atau orang pribadi yang mamin. Itu udah pakainya PPh satu, udah bukan lagi pakai PPh tiga. Ini saya ditampilin di sini, nanti di materi yang bisa di-share itu untuk e-bupot Bapak Ibu yang sudah dibayarkan dan belum di-e-bupotkan dan terlanjur pakai PPh pasal 23. Nah, itu di sini ya, pilihnya nanti jasa catering atau boga. Nanti nilai DPP-nya, nilai DPP pengenaan pajak adalah nilai belanjanya. Misalkan maminya 500.000. Ya berarti yang dimasukin 500.000. Tapi kemarin, yang Zoom kemarin saya dapat info kalau di arkasnya itu, di arkasnya rekanannya itu dianggap tidak memiliki NPWP. Jadi dihitungnya 4%. Nah, ini DPP-nya gimana biar nanti e-bupotnya sesuai dengan setoran billing. Tadi kan kalau misalkan tidak punya NPWP itu kan dikalikan 100%, jadi 4%. Nah, nilai DPP-nya berarti dikaliin 2. Jadi yang tadinya 500.000 jadi 1 juta di sini. Di DPP-nya nanti nilai pajaknya yang keluarnya sesuai nilai di Arkas atau nilai yang disetorkan billingnya. Nah, nanti di sini di bawah ada tampilan dokumen lainnya. Terus nomor dokumen itu apa? Nomor dokumen itu biasanya nomor kwitansi. Tanggal dokumennya berarti tanggal kwitansi. Payment method di sini jangan pilih yang LS atau pembayaran langsung. Pilihnya mekanisme UP, uang persediaan. Karena mekanisme pembayaran langsung itu hanya untuk instansi vertikal atau instansi pusat seperti kementerian, terus ada apa yang instansi-instansi atau badan pusat, bukan pemerintah, instansi pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang memakainya UP, jadi pilihnya UP. Nanti NITKU-nya apa? NITKU-nya berarti nama sekolah Bapak Ibu. Kemudian klik submit. Nah, itu adalah pengisian e-bupot. Nanti sudah di-submit, akan pindah ke belum terbit. Nah, tugas Bapak Ibu hanya sampai menerbitkan e-bupot yang tadi sudah direkam. Jadi, eh, e-bupot ini hanya sampai diklik diterbitkan saja. Nah, tadi Bapak Ibu kan e-bupotnya sudah selesai. Udah ketahuan nih nilainya berapa untuk PPh tiga, misalkan 12.000. Tinggal dibuat edi billingnya. Jadi jangan sampai kebalik, bikin edi billing dulu, baru e-bupot. Ternyata nanti nilainya beda. Jadi nilainya edi billing itu dibuat setelah ada bupot. Jadi di bupotnya misalkan nilainya 12.000, kemudian baru dibayarkan 12.000 tersebut. Caranya gimana? Caranya di pembuatan edi billing pembayaran. Tadi untuk membayarkan pajak yang sudah direkam itu ke pembayaran, kemudian layanan mandiri,
kode billing. Nah, ini untuk pembayaran PPh unifikasi yang tadi yang 22, 23 atau final itu pakainya setoran deposit. Ya Bapak Ibu untuk PPh 21, PPh unifikasi itu pakainya setoran deposit atau untuk PPN dengan faktur pajak. Nah, untuk PPN juga perlakuannya itu bedanya itu hanya ada di layanan mandiri kode billing. PPN itu tidak perlu dibuat e-bupotnya, tapi rekanan harus mempunyai faktur. Nah, nanti dibayarinnya gimana? Bayarinya pakai layanan mandiri kode billing, tapi jenis setorannya itu billing deposit. Kalau rekanannya non PKP, berarti kan UMKM atau rekanan tidak bisa mengeluarkan faktur pajak. Nanti ada perlakuan khusus saat pembuatan kode billing. Ini untuk saya praktekin untuk pembayaran PPh unifikasi dulu. Nanti kan kalau sudah keklik pembayaran, nanti muncul di layanan mandiri kode billing. Nah, ini kan diklik. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, untuk pembayaran dengan setoran deposit, itu PPh unifikasi, PPh 21, atau PPN dengan faktur pajak, itu yang dipilih adalah KAP KJS-nya adalah 100 setoran untuk deposit pajak. Terus nanti periodenya Januari sampai Desember. Nah, makanya kenapa pakainya Januari sampai Desember? Nah, ini untuk saldo depositnya. Makanya Bapak Ibu itu harus membuat e-bupot. Jadi nanti ketika SPT itu deposit yang sudah dibayarkan uang pajak itu jadi narik ke PPh 21 berapa, PPh 23 berapa, PPh unifikasi berapa atau PPN berapa nanti baru bisa dilaporkan. Jadi nanti e-bupot itu berpengaruh kepada SPT. Nah, ini untuk PPh Mamin yang terlanjur tadi dibuat dari bulan Januari sampai Agustus yang belum dibuat e-bupot ada ID billingnya. Nah, ini cara pembuatannya ya tadi ya, yang dipilih setoran deposit untuk Januari sampai Desember. Nah, ini misalkan nilainya 5.600 dari pembayaran Mamin yang bulan Januari. Nah, tinggal nanti untuk masanya masa Januari aja atau Oktober ada pembayaran Oktober atau pembayaran Mei dan seterusnya. Nanti dipilih masanya tahunnya 2025. Dikasih keterangan PPh 23 Mamin. Nah, nanti muncul edi billing pembayarannya seperti ini ya Bapak Ibu. Namanya adalah nama sekolah atau dinas. Kemudian nanti ada di sini 100 berarti artinya adalah deposit. Nah, untuk masa aktif e-billing ini itu hanya 7 hari ya Bapak Ibu. Kalau misalkan e-billingnya salah, misalkan harusnya 38.500, tapi ini yang dibuatnya 384.200. Gimana ngapusnya? Nggak apa-apa, biarin aja e-billing yang salah ini. Karena kenapa? Karena masa aktifnya itu hanya 7 hari. Kalaupun salah, tinggal bikin e-billing lagi aja. Nanti e-billing yang nggak dibayarin ini akan hangus sendiri gitu. Nah, ini untuk eh, pembuatan billing untuk rekanan non PKP. Non PKP itu apa? Rekanan yang UMKM atau yang toko-toko yang biasa gitu, yang tidak bisa mengeluarkan faktur pajak. Nah, ini karena harus PPN itu harus dilaporkan sebagai SPT, maka perlakuan pembuatan e-billingnya rekanan yang tidak bisa mengeluarkan faktur pajak itu ada di pembedanya adalah ada di sini KAP KJS-nya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan rekanannya nggak bisa mengeluarkan faktur pajak, tapi belanjanya dikenakan PPN agar SPT-nya dapat terlapor, maka ketika pembuatan ID billing untuk pembayaran PPN, pilihannya ada di PPN dalam negeri pembayaran tanggung jawab secara renteng. Nah, nanti dipilih aja di sini periodenya bulan apa. Misalkan bulan Januari, bulan Februari, atau bulan Oktober. Nah, ini pilihnya harus ke pembayaran PPN tanggung jawab secara renteng untuk rekanan UMKM atau yang tidak bisa mengeluarkan faktur pajak. Ingat lagi, kalau rekanannya bisa mengeluarkan faktur pajak, berarti dipilihnya adalah setoran deposit.
Kalau rekanannya nggak bisa mengeluarkan faktur pajak, KAPKJS-nya pilih yang tanggung jawab secara renteng. Nah, bedanya cuma di situ aja Bapak Ibu untuk PPN karena tanpa e-Bupot. Nah, ini untuk pengisiannya misalkan ada PPN 2 juta, tinggal dimasukin 2 juta. Nanti di sini keterangannya misalkan PPN cetakan. Nanti tinggal disimpan, kemudian nanti apa ID billing yang keluar kayak tadi yang udah ditampilkan gitu sama aja. Nah, untuk e-Bupot ini Bapak Ibu misalkan gini ya, ada lembur. Nah, lembur ini terdiri dari 4 orang. Nah, 4 orang ini, misalkan si A, si B, si C, kwitansinya kan satu, dijadiin total. Nah, e-Bupotnya ini harus per masing-masing orang tersebut. Jadi misalkan Meta dapatnya 50 ribu, terus ada PPh 21 5.000. Nah, ini e-Bupotnya ini harus per orang. Tapi setoran billing pajaknya bisa ditotalin. Jadi misalkan dari 4 orang ini total pajaknya 20.000. Bikin setoran billing Januari sampai Desember bikin aja 25.000 gitu. Jadi bisa digabung untuk setorannya. Tapi untuk e-Bupotnya harus masing-masing per orang tersebut. Pakainya di mana? Pakainya di BP 21 bukti pemotongan selain pegawai tetap termasuk untuk honorarium dan ada untuk yang dikenakan pajak pribadi. Nah, ini pakainya BP 21 selain pegawai tetap. Karena untuk bukti pemotongan bulanan pegawai tetap itu adanya di untuk gaji dan TPP. Nah, ini kepada orang pribadi, honorarium PNS atau non PNS. Nah, ini pakainya ke tadi e-Bupot ya, pilih BP 21. Nanti tetap klik create Bupot BP 21. Nanti muncul di sini seperti tadi. Misalkan ini ada Yesi nih, dia menerima lembur. Nanti tinggal masukin NIK-nya berapa, nanti dipilih namanya. Ininya tetap tanpa fasilitas. Atau untuk pembayaran kalau imbalan pada pemberi jasa dalam segala bidang bisa dari pembayaran Mamin. Nah, untuk lembur, misalkan di sini lembur, kalau ISI-nya adalah PNS, nanti pilih aja objek pajaknya sesuai golongannya. Nanti ada di sini pilihan golongan 3, golongan 4, atau golongan 2. Golongan 2, walaupun tidak kena pajak, itu tetap harus diinput e-Bupotnya. Nah, nanti dia di sini objek pajak itu macam-macam ya Bapak Ibu. Jadi bisa menentukan mau bayar pajak apa. Nanti tinggal masukin nilainya. Jadi dia otomatis ngitung sendiri di e-Bupot ini. Jadi nggak usah pusing-pusing ini pajaknya berapa persen, ini berapa persen. Tinggal dipilih aja nama objek pajaknya apa, pembelian apa. Nah, kalau misalkan beli Mamin, kan tadi kan Mamin kan harusnya PPh 21 ke orang pribadi. Tinggal dipilih aja imbalan kepada dalam memberi jasa dalam segala bidang. Nah, ini akan otomatis terhitung pajaknya PPh 21. Gitu. Nah, ini kayak tadi Bapak Ibu dipilih dokumen lainnya. Nah, ini nomor dokumen berarti nomor kwitansi. Payment method selalu UP. Kemudian nama SD-nya. Nanti tinggal diklik submit. Tuh. Nah, kan tugasnya Bapak Ibu kan hanya sampai menerbitkan e-Bupot. Nanti yang meng-SPT atau melaporkan itu adalah bendahara pengeluaran Disdik. Jadi Bapak Ibu bendahara di sekolah itu hanya sampai ke terbitkan e-Bupot saja. Nah, cara menerbitkannya gimana? Setelah tadi dibuat ya Bapak Ibu berbagai macam e-Bupotnya itu nanti ada di SPT. Nanti klik SPT, terus kemudian ada di tab belum terbit. Nanti pilih aja mana yang e-Bupot yang sudah dibuat dan klik terbitkan gitu. Jadi nanti sampai klik terbitkan aja. Nah, nanti di terakhir ini setelah diklik terbitkan diminta otorisasi tanda tangan. Nah, tugasnya Bapak Ibu hanya sampai sini aja. Nanti yang meng-SPT-kan itu adalah Dinas Pendidikan. Tapi kalau Bapak Ibu tidak melakukan ini sampai selesai, sampai terbit, nanti Dinas Pendidikan tidak akan bisa SPT bulanan. Jadi Bapak Ibu wajib untuk
menerbitkan semua e-Bukpot yang sudah dibuat. Jadi nanti Disdik bisa SPT, lapor SPT bulanan, dan nanti TPP-nya akan lancar. Jadi ini karena kemarin kan yang cair TPP kan baru Agustus ya Bapak Ibu. Karena kan kita lihat progresnya nih, Bapak Ibu udah lapor pajaknya sampai bulan apa. Ternyata Disdik dari 27 SPT hanya bisa melakukan SPT itu baru 2. PPH 1 Januari dan PPH unifikasi bulan Januari. Jadi ini adalah ada di tugas Bapak Ibu untuk menyelesaikan seluruh tanggungan pajaknya. Maka harus di e-Bukpot sampai habis bulan September sampai November ini, kalau bisa ada kegiatan di November ya segera dibayarkan, kemudian di e-Bukpotkan semua gitu. Jadi nah ini Bapak Ibu bentuk e-Bukpot itu nanti seperti ini. Jika ada rekanan, saya kan udah kata rekanannya, saya udah dipungut pajak PPh unifikasi, saya minta bukti potongnya. Nah ini, bukti potong ini bisa disampaikan ke rekanan. Jadi buktinya Bapak Ibu itu telah memungut belanja dari belanja ini, dari belanja yang sudah Bapak Ibu lakukan. Nah, nanti untuk PPh 21, PPh PPh unifikasi itu nilai unifikasi pajak pusatnya itu nilainya 100/111 dikali nilai belanja. Jika ada unifikasi dengan pajak daerah itu berarti 100/110 dikali nilai belanja. Nah, itu untuk DPP PPh unifikasi. Bapak Ibu nanti saya langsung praktek aja ya, nanti yang ke e-Bukpotnya. Saya stop share-nya dulu. Nanti saya share yang langsung ke praktek ke DJP. Ya, Bapak Ibu nanti ini tampilan di pertama kali login di DJP Cortex. Ini kan masuk NIK NIK Bapak Ibu ya. Nanti masukkan sandinya, terus masukin masukin apa captcha yang ada di sini. Ini tinggal login. Ingat ya Bapak Ibu, ketika pertama kali masuk ke Cortex itu jangan sampai Pak Jaluri itu ini masih ke pribadi. Jadi harus cepat-cepat langsung ke atas, diingat-ingat, pilih ke dinas atau sekolahnya. Jadi langsung masuk ke ini, ke dinas pendidikan gitu. Jadi jangan sampai masih pakai NPWP pribadi. Nah, ini untuk praktek. Misalkan Bapak Ibu mau merekam pembayaran pajak yang sudah dilakukan bulan Januari atau Februari yang sudah dibayarkan pajaknya tapi belum direkam. Misalkan udah terlanjur Mamin itu dibayarkannya PPh 23. Nah, cara perekamnya gimana? Cara perekamnya ke e-Bukpot aja, kemudian ke BPPU. Nah, karena kan Bapak Ibu itu terlanjur membuat pajak maminya PPh 23. Nah, ya udah nggak apa-apa lah, udah karena udah terlanjur kan. Jadi ke e-Bukpot aja, terus BPPU, terus ke create Bukpot BPPU. Nah, di sini misalkan untuk pembayaran yang bulan Februari, berarti ini dicari aja Februari 2025. Nah, udah ketahuan kan bayarnya Mamin itu ke Ibu A. Jadi diminta NIK Ibu A tersebut. Nah, nanti misalkan ini contoh NIK saya. Nanti muncul di sini namanya nama yang punya warungnya. Nanti dipilih aja. Nanti kan di sini ininya pilih tanpa fasilitas. Kemudian objek pajaknya karena pembelian catering atau apa karena ini dia beli Mamin gitu. Ini pilihnya karena orang pribadi. Kalau yang PPh 23 kan bisa dipilih jasa eh, boga atau catering, karena PPh 21 tinggal pilih aja pemberi jasa dalam segala bidang di sininya. Jasa dalam segala bidang gitu. Pemberi jasa
Bentar ya Bapak Ibu, nanti kadang ini dicarinya itu suka lama apa pemilihannya. Jadi di sini ini ya Bapak Ibu ya jenis pajak ini, nama objek pajaknya. Jadi kan kita tuh udah nggak harus ngitung lagi untuk pembayaran pajak apa. Misalkan di sini untuk pembayaran pajak konstruksi. Nah, untuk yang memiliki penyedia yang memiliki sertifikat badan usaha atau jasa penjualan atau jasa arsitektur di sini banyak banget. Jadi pilihan eh, pengenaan pajaknya itu tinggal dipilih di sini. Nah, karena tadi apa untuk Mamin ya, jadi nanti pilih aja jasa yang tadi jasa pemberian jasa dalam segala bidang gitu. Bentar, saya cari dulu. Emang agak ini harus di. Nah, ini kan ada catering juga bisa. Ini pakai catering percetakan atau apa. Nah, percetakan juga jika dibayarkannya ke orang pribadi, nanti tinggal dipilih aja di sini. Misalkan tadi ya Bapak Ibu jasa pencetakan gitu. Nanti di sini ada tadi. Jadi tinggal dipilih aja karena pembayarannya ke orang pribadi, dipilih aja ininya apa tuh namanya ininya apa? Aduh, jenis jasanya. Nah, di sini apa kalau misalkan jasa pencetakan karena kan tadinya kita pilihnya BPPU ya. Karena terlanjurnya dibikinnya PPh tiga ya berarti di sini nanti 2%. Nah, tadi nanti saya praktekin yang tadi ya Bapak Ibu yang sudah terlanjur dibayarkan dengan PPh tiga. Nah, misalkan tadinya jasa makan minum ya tadi teh ada. Makan minum. Boga. Nah, misalkan tadi Bapak Ibu yang belanja bulan Januari sampai Agustus terlanjur dibayarkan ke ibu warungnya itu pakai PPh tiga dan belum direkam, yang nggak apa-apa rekam aja pakainya BPPU. Nanti pilihannya di sini jasa catering atau boga. Nah, ini nanti langsung otomatis keluar pasal PPh tiga. Nanti di sini tinggal dimasukin bayarnya berapa. Kalau misalnya kemarinnya bayar 300.000, di sini masukin aja nilainya 300.000. Nah, misalkan bayarnya pajaknya 300.000, nanti kan dia ngitung otomatis. Jadi pajak yang dibayarkan Bapak Ibu nanti di sini sesuai arkas. Nah, kalau arkasnya ternyata bukan 2%, karena kan udah terlanjur dibayarkan nih sama Bapak Ibu, tapi udah terekam di arkas. Di arkasnya itu ternyata karena dianggapnya tidak memiliki NPWP, kan berarti dihitungnya itu kan 4%. Berarti tinggal dikalikan 2 aja, jadi 600.000. Nah, ini nanti nilai pajaknya akan sesuai di Arkas 12.000 karena kan di Arkasnya anggapnya dianya tidak memiliki NPWP. Tapi ini nanti ini yang Bapak Ibu harus selesaikan yang pajaknya sudah terlanjur dibayarkan dengan menggunakan PPh tiga. Nanti untuk pembelian bulan Oktober sekarang atau bulan kemarin September kalau misalkan BKU-nya masih bisa diedit tinggal diganti aja pajaknya jadi PPh satu. Tapi kalau udah terlanjur dibayar ya mau nggak mau kan harus direkam nih Bapak Ibu. Jadi direkam aja seperti ini. Kalau untuk catering atau tata boga nanti tinggal dimasukkan nilainya. Nanti jenis dokumennya tinggal pilih dokumen lainnya, nomor dokumennya, nomor kwitansi, tanggalnya tanggal berapa, misalkan Februari dimasukin Februari tanggal 6 misalkan. Nah, ini pilihnya UP. Nah, ini pilih nama sekolah gitu. Nanti tinggal klik submit. Itu ya Bapak Ibu untuk pembayaran Bupot PPh tiga yang sudah terlanjur dibayar. Nah, gimana kalau misalkan kita rekam dengan nilai yang sebenar-benarnya? Nah, misalkan maminya ke orang pribadi ke warung, berarti bukan pakai BPPU, tapi pakainya adalah BP satu selain pegawai tetap. Nah, ini bedanya ya Bapak Ibu. Tadi kan yang PPh tiga itu yang terlanjur sudah dibayarkan, Mamin. Nah, ini kalau
belanja bulan ini yang Arkas di BKU-nya masih bisa dibayarkan pajaknya dengan nilai yang sebenar-benarnya. Jadi misalkan ke warung, beli maminnya ke warung, berarti pilihannya ya ini BP21 selain pegawai tetap. Nanti di sini create pupot, masukin masanya. Kalau misalkan sekarang sudah benar Oktober, berarti Oktober. Nanti tinggal masukin nik nik orang warungnya. Nah, terus pilih namanya apa. Nanti pilih di sini namanya apa. Nah, ini ya Bapak Ibu, untuk status PTKP itu sudah otomatis dari NIK atau NPWP-nya, jadi nggak usah diganti. Jadi nanti ini fasilitas sama TK0 ini sudah biarkan saja, ini udah data dari sananya. Nah, ini nama objek pajaknya karena tadi kan dikenakannya jasa warung ya, baru ada di sini nih jasa eh, dalam segala bidang. Nah, nanti dia PPh 21. Nah, tinggal di sini dimasukin nilai belanja maminnya berapa. Misalkan 300.000. Tinggal masukin aja nilainya 300.000. Nah, nanti akan keluar nilai pajaknya 7.500. Seperti tadi, nanti submit. Nah, nilai 7.500 kan sudah terekam ya Bapak Ibu. Nanti tinggal bikin pembayaran, terus layanan mandiri kode billing. Jadi nanti tidak akan selisih antara e-bupot yang sudah direkam dan depositnya. Nanti tinggal bikin di sini. Untuk tadi ya pembayaran pajak PPh 21 7.500. Nah, pilihannya adalah ini setoran deposit. Karena kan PPh 21 tuh. Nanti tinggal pilih Januari sampai Desember. Klik lanjut. Nanti masukin 7.500. Nah, untuk pembayaran apa? PPh, di sini pilihnya PPh 21. Masanya, berarti masanya tadi kan bulan Oktober. Oktober. Terus untuk tahunnya 2025, keterangannya Mamin Warung A. Nah, tinggal nanti klik unduh kode billing. Nanti baru muncul billingnya. Gitu ya Bapak Ibu. Untuk rekanan yang punya faktur, gimana bayar PPN-nya? Nah, kita harus cek dulu Bapak Ibu di faktur. Nah, ini untuk pembayaran PPN ya Bapak Ibu. PPN itu tidak perlu e-bupot, tapi cukup bikin pembayaran mandiri kode billing. Caranya untuk rekanan dengan faktur, nah kita cek dulu di e-faktur, kemudian di pajak masukan. Apakah sudah benar pajaknya masuk ke NPWP sekolah? Nah, tinggal dicek di sini pajak masukan berapa. Nah, nanti kita lihat pajaknya. Nanti tinggal di-download aja di sini ya, Bapak Ibu. Nanti dia keluar nih pajaknya. Nah, benar enggak nih pajak yang sudah ditautkan oleh rekanan ke sekolah? Nah, misalkan udah bener nih, oh nilai pajaknya 1.147.555, misalkan nilai PPN-nya. Nah, baru kita bikin ke sini pembayaran, terus layanan mandiri kode billing. Karena rekanannya punya faktur, yang dipilih adalah setoran deposit. Nah, tinggal dilanjut. Nanti dimasukkan jumlahnya berapa. Untuk pembayarannya, pembayaran apa? Pembayaran PPN. Nah, di sini PPN dalam negeri. Dipilihnya adalah pembayaran PPN dalam negeri. Masanya apa? Oktober. Oh, berarti Oktober. Tahun 2025. Nah, ini keterangannya PPN cetakan, misalkan. Nah, baru diunduh kode billingnya. Ini adalah untuk rekanan dengan faktur pajak. Tapi kalau rekanannya non PKP atau UMKM bagaimana? Berarti pembuatannya di sini. Pembayaran mandiri layanan kode billing. Pembedanya hanya di sini Bapak Ibu, bentar. Pembedanya hanya ada di setoran KAP KJS-nya. Nah, ini pilihnya PPN tanggung jawab secara renteng. Jika rekanannya tidak memiliki faktur, karena kalau nggak dipilih ini nanti tidak akan tertarik untuk SPT-nya gitu. Jadi dia nggak narik sebagai SPT PPN, nanti nggak kebaca. Jadi harus pilihannya tadi rekanan PPN dengan tanggung jawab secara renteng. Nah, ini tinggal di keterangan aja PPN cetak sampai ke unduh kode billing. Nah, itu
Baru setelah dibayarkan, Bapak Ibu melakukan eh, penerbitan e-book pot yang sudah dibuat. Nah, caranya bagaimana? Caranya tadi ya ke SPT, terus ke eh, konsep SPT atau ke belum terbit gitu. Jadi nanti di sini di e-book pot ada juga di e-book pot. Nanti yang SPT itu maaf ya Bapak Ibu tadi yang SPT itu nanti ke Dinas Pendidikan. Nanti Bapak Ibu menerbitkannya di mana? Menerbitkannya di masing-masing ini ya. Saya lupa tadi. E-book pot untuk diterbitkan ada di sini di BPPU dan BP21. Jadi misalkan pengen menerbitkan e-book pot BP21. Nah, ini tinggal di sini ya, e-book pot terus klik BPPU. Nah, dikliknya itu di belum terbit. Nah, mau nerbitkannya di mana? Tinggal pilih aja tadi yang udah direkam, terus klik terbitkan, masukin kode otorisasi tanda tangannya, kemudian konfirmasi tanda tangan. Nah, nanti yang sudah diterbitkan ini akan pindah ke sini, ke telah terbit. Nah, yang telah terbit ini nanti akan di SPT oleh Disdik, baru bisa Disdik melakukan lapor pajak. Kerjaan Bapak Ibu sudah done, sudah selesai sampai ke penerbitan e-book potnya gitu Bapak Ibu. Nah, ini udah sih Bapak Ibu cuman sampai ke situ aja gitu. Nanti Detia hostnya barangkali mau ada yang tanya boleh nanti kita langsung tanya jawab aja ya Bapak Ibu biar Siap, makin siap, paham Kak. gitu. Ya, Nanti biar enak penjelasannya. Oh, ini ternyata ada yang masih belum ngerti gitu. Jadi langsung tanya jawab aja deh. siap. Oke, baik Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita langsung ke sesi tanya jawab. Mangga bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa menggunakan fitur raise hand. Oh, kayaknya udah pada ngerti deh ini, Kak. Pada ngantuk kayaknya. Dari SDN 3 Surakarta, Abdul Ada nih. Karim. Mangga Ya, Pak halo, Abdul Karim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu punten, ini kan saya kan tidak mengikuti dari awal, Bu ya. Ya, Ini saya mau tanyakan itu apa yang dimasukkan dari Ibu Pot itu hanya PPh-nya aja, Bu. Kalau PPN itu dimasukkan apa tidak? Itu aja kiranya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Jadi yang di e-book itu seperti tadi ya barusan banget saya nyampein. Jadi yang di e-book itu hanya PPh unifikasi dan BP21. Maksudnya BP21 itu adalah ini Pak, di PPh 21. Nah, untuk yang gaji dan tunjangan itu nanti di bukti pemotongan bulanan pegawai tetap. Ini biasanya yang masukin ini itu adalah bendahara Disdik. Tapi bendahara sekolah jika ada kegiatan pembayaran dengan PPh 21 itu pakainya ke sini. BP21 bukti pemotongan selain pegawai tetap. Kayak tadi ya, bayar apapun jika ke orang pribadi dan memiliki NPWP berarti dikenakannya adalah PPh 21. Nah, e-bupotnya di mana? E-bupotnya di sini. BP21 bukti pemotongan selain pegawai tetap. Untuk PPh 23 jika ada mamin. Nah, bayarnya ke CV, berarti pakainya BPPU. Atau sewa kendaraan, bayarnya ke CVA atau ke Adrian Trans atau kemana. Oh, berarti dia punya NPWP rekanannya. Pakainya BPPU atau PPh unifikasi. Nah, untuk PPN itu tidak perlu e-book pot, langsung ke pembayaran layanan mandiri kode billing. Jika PPN rekanannya punya faktur, berarti pakainya setoran deposit. Kalau rekanannya nggak punya faktur, berarti pakainya PPN tanggung jawab secara renteng. Bedanya di situ aja kalau PPN ya, Pak. Ada lagi, Dek? Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Lanjut ke Pak Heri Prasetyawan dari SDN 1 Cipwet, Cipejewetan. Mangga Pak Heri. Ada Pak Heri. Oh, skip aja dulu ya Kak. Kita langsung ke Ya, Ibu boleh. Nurul Hilaliah. Mangga Ibu Nurul.
Oh iya Bu, Assalamualaikum. Memperkenalkan ya. Tadi Mm-mm. sudah sedikit mendengarkan, cuma agak-agak kurang ngikutin juga. Tadi kan PPh 23. PPh Ya, 23 itu termasuk ke Mamin yang pribadi ya? jadi Pribadi. kalau Mamin apa PPh 23? jadi Eh Ibu, iya, eh, kalau kemarin kan terlanjur dibayarkannya Mamin itu PPh 23 kan. Jadi iya, iya. itu antara kupot. Karena seharusnya begini. Jadi kalau Sebentar Bu, kurang jelas yang lainnya pada audionya. jadi kalau pajak, kalau belanjanya dibayarkannya itu ke orang pribadi OP dan orang tersebut punya NPWP berarti dibayarkannya dengan PPh 21. Mau itu Mamin, mau itu pemeliharaan laptop atau sewa angkot. Berarti kan kalau angkot berarti ke orang pribadi atau ke orang yang punya mobilnya atau sewa mobil bukan ke rental. Kalau rental kan pasti punya NPWP, berarti itu rekanannya PPh 23. Tapi kalau orang sewa mobilnya ke orang pribadi, maka dikenakannya adalah PPh 21. Jadi segala yang dibayarkannya ternyata ke orang pribadi, bukan ke warung, bukan ke toko. Kalau tokonya punya NPWP ya perlakuannya lain. Nah, kalau ke orang pribadi, berarti bayarnya itu pakai PPh 21. Tapi saya dapat info kalau di SDIK ini sekolah-sekolah ketika Sekolah-sekolah di Arkasnya itu ya otomatis atasnya ketika PPh membelanjakan Mamin ya. munculnya PPh 23. Apakah Nah, iya nanti kan? sampai Desember tetap menggunakan PPh 23 Katanya atau nanti kemarin ada bisa apa? diedit, Bu. Katanya yang Oh gitu. Oktober. Nah, ini Ya, tadi berarti yang nanti sudah mungkin terlanjur. Devia bisa di-share ya kemarin kan katanya yang Oktober udah bisa dengan pajak yang sebenarnya gitu. Nah, Oh gitu ya. ini kan terlanjur karena terlanjur udah dibayarin belum, Bu? Yang Januari sampai Agustus. Sudah. Nah, Berarti berarti kan untuk tinggal pembelanjaan juga sampai Oktober juga sudah ditutup. Jadi ya, kemungkinan kalau bisa diedit ke sekolah bisa berlakunya mulai November. ya nanti kan berarti Betul kan bulan begitu. November tinggal diedit aja dengan pajak yang sebenarnya. Iya, Ini kan iya. berarti yang sudah dibayarkan berarti belum di e-Bupot ya, Bu? Udah Sudah, di e-Bupot belum? sudah juga. Nilainya sama nggak sama setoran depositnya? Sama nilainya. Nah, ya udah kalau misalkan sudah terlanjur ya nggak apa-apa, tinggal di kalau yang belum di e-Bupot ya tinggal di e-Bupot kan, tinggal nanti kira-kira nilai di e-Bupot sesuai dengan ID billing yang sudah dibayarkan. Tinggal direkam aja nggak apa-apa. Siap, Nanti siap, siap. mulai bulan November atau Desember nanti tinggal dikenakan pajak yang sebenarnya gitu. Nggak apa-apa sih Oke, kalau sudah terlanjur dibayarkan gitu. Tinggal di oke. e-Bupot aja. Nanti biar nggak ada selisih, soalnya di Ya, depositnya gitu. ya. Terima kasih, Bu Meta. Ya, Baik, langsung ke Pak Heri. Pak Heri, udah ada belum? oh yang mana? Pak Heri, Kerry Prasetyawan SDN 1 ya, Cipanas tah ini. Cipejah kayaknya Oh, Kak. Cipuja. Heeh. Kalau enggak kita langsung ke SMPN 1 Babakan aja dulu Kak. Boleh, boleh. Ya, mangga dari SMPN 1 Babakan. Halo, belum ada juga ya orangnya. Sudah terdengar, Bu, suaranya, Bu? Oh ya, silakan mangga Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Dani dari SMP 1 Babakan. Mau menanyakan terkait yang tadi Bu Meta jelaskan di PPh 21 yang belanja lembur. Nah, iya. Untuk tadi kan Bu Meta kan menjelaskan untuk pembuatan e-bupotnya kan walaupun global di Arkasnya tapi di e-bupotnya per orang ya, Bu. Iya, betul. Tapi setelah saya coba tadi untuk bikin e-bupot per orang di bawah 400.000, contoh kasus di SMP saya kan pembayaran apa namanya honorarium untuk eskul ya, pembina eskul sama pelatih eskul itu kan 390.000, Bu. Mm-mm. Tapi untuk DP pas pembuatan
Bupot di PPh 21-nya untuk 390.000 itu pajaknya nol, Bu. Nggak ada Iya, i- ininya. ini honor ya? Iya, untuk Honorer belanja lembur. PNS atau bukan? Bukan, pegawai Bukan, tidak tetap. bukan PNS. Iya, Iya, jadi kan tadi materi yang apa namanya? Ini kan honor ya, Pak ya. Jadi kalau honorarium itu pilihannya di BP21-nya apa di sininya? di, Nih, di iya sini kan itu ada selain pegawai tetap. ya pegawai tetap. Di sini pilihan objek pajaknya apa Pak ininya? Bentar. Ini. Objek pajaknya sebentar. Upah pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara bulanan. Bapak bayarnya bulanan atau Iya, apa? bulanan. Itu rutin. Rutin setiap bulan. Nah, tadi kan yang ini ya, berarti yang Iya, upah pegawai tidak tetap yang dibayarkan secara bulanan. Paling atas tadi, Bu. itunya jadi apa sih Pak? Pelatihan dah. Honorarium untuk pelatih eskul, tapi di luar ASN-nya, Bu. Tenaga ahli. Masuknya kemana? Ini pilihan di sininya. Nah, ini kan berarti kan tadi upah bulanan ya. Iya, dibayar secara bulanan, iya. Nah, ini kan dia non ASN. Iya, Berarti sesuai dengan materi di sini, Pak. Kalau dianya upah, yang tadi saya ngomong yang upah yang kalau misalkan ada pekerja pekerja yang lagi benerin sekolah gitu kan ada uang iya, upah harian, bulanan, mingguan kan. Nah, iya. ini masuknya memang benar ke pasal, bentar saya stop share yang ini dulu. Stop share. Bentar saya share yang ini ya, yang materi. Nah, ini materi yang ini bentar saya share lagi, Pak. Ya, tadi kan Ya, Eta kan ini kan karena menjelaskan kalau ya, tapi pembayarannya beda, secara Pak. global, Bentar. sedangkan dibayarkannya per orang, Itu kan bikin kalau e-booknya lembur, per Pak. orang Bentar. gitu. Itu kan kalau lembur. Tadi kan saya ngomongnya kalau lembur. Kalau Iya, lembur kan beda, Pak. Kalau lembur itu pilihannya pegawainya PNS atau bukan. Satu. iya, Ya. Kalau PNS pilihannya bukan upah bulanan, Pak. Karena kan bukan mm, upah itu. Kalau lembur itu adalah pilihannya menurut final golongannya. PNS kalau golongan 2 atau golongan 1 itu tidak dikenakan pajak. Tapi kalau golongan 3 itu kena pajak 5%. Kalau golongan 4 PNS 15%. Sedangkan ini kan bapaknya upah. Nah, upahnya itu kan bukan PNS. Nah, berarti kan bukan lembur karena itu kan upah. Upah jadi kayak ada pegawai lagi bekerja melihat lagi beresin kan sekolah atau kantor berarti kan itu upah harian, upah bulanan. Apalagi orangnya bukan PNS. Berarti pakainya ini Pak di tarif efektif harian. Penghasilan bruto harian kalau kurang dari 450.000 THR hariannya adalah 0%. Jadi 0% dikali PH bruto harian. Berarti dia nggak kena pajak karena bunyinya adalah upah. Kecuali Bapak bikinnya BP21 honorarium narasumber. Ternyata dia adalah PNS golongan 3. Berarti kenanya final 5%. Termasuk lembur. Kalau lemburnya PNS yang golongan 3 berarti kena pajak 5%. Kalau lemburnya P3K pakainya adalah nilai TER. Nilai TER di sini bruto. Tadi dijelasin dia dapat gaji berapa satu bulan, misalkan 4 juta. Nah, kemudian dapat nilai lembur 300.000. Oh, ternyata nilainya kurang dari 5.400.000. Berarti nggak kena pajak. Kayak gitu, Pak. Jadi dilihat siapa orangnya yang dapat uangnya, terus
belanjanya belanja apa. Jadi itu pajak juga berpengaruh, Pak, gitu ya. Kalau upah harian berarti ya ngikutnya ke sini, ke bruto harian gitu. Kalau lembur beda lagi. Kalau orangnya PNS ya kena pajak gitu. Nanti Bupot 21-nya, pilihan Bupot 21-nya di sini berpengaruh juga. Nah, di sini di ininya apa tuh? Nah, ini upah atau kalau PNS. Kalau lembur PNS ada di sini. Imbalan kepada PNS golongan 3. Nah, honor atau imbalan lain yang dibebankan APBN, APBD golongan 3 PNS. Nah, ini biasanya lembur saya kenanya pajak yang ini, Pak. Misalkan dapatnya 300.000 nih saya lembur sebulan. Kena pajaknya 15.000 karena 5% Kalau gitu ya, Pak. bukan PNS gimana, Mbak? Kenapa? Kalau yang lemburnya misalnya belanja lembur, tapi yang dibayarkannya bukan PNS. Itu di Contoh DPA misalnya orang Arkasnya ada nggak? Di DPA ada belanja Arkasnya apa lembur, bunyinya? belanja lembur untuk bentar. Kalau di BOS Belanja itu lembur ada pelaksanaan ininya kegiatan nggak sih? ekstrakurikuler. Nah, itu kan berarti non PNS, ya kan Ya, Pak? Non PNS hitungnya pakai nilai TER. Gampang lah amalan apa? Karena yang tadi ya. iya, P3K juga kan kalau di aturan pajak itu dianggapnya bukan PNS. Jadi Iya, dilihat pembayaran dia yang satu jadi bulan ya, brutonya berapa. ya. Ya, saya Gitu. udah paham itunya, Bu. Nah, Yang jadi masalah kan untuk globalnya kan di Arkas kan sekitar kurang lebih 8 juta. mm-mm. Kalau untuk bikin e-Bupot global 8 juta ada 1,75% Mm-mm. potongan pajaknya. Sedangkan tadi Bu Meta menjelaskan walaupun global tapi dibayarnya per orang nih. Per Bukan orangnya dibayar saya per bayarnya orang. 390.000 Makanya per kan orang. saya bilang Arkas ini agak aneh karena saya nggak tahu dia ngitung pajaknya itu dari mana. Ya, Padahal makanya itu yang masih iya, bingung kan di situ. iya harusnya Kalau tuh kebiasaan kita, Bu Meta, bulan-bulan kemarin itu di e-Bupotnya juga global, tapi namanya per bulan ganti-ganti gitu tuh, Bu. iya Misalnya bulan makanya kan sekarang si kalau gini Pak. A, bulan depannya si B Nah, gitu. betul. Makanya kenapa harus di entry satu-satu? Karena kan orangnya kan pasti ganti-ganti. Jadi entah Iya, itu tiba-tiba tadi P3K yang lembur atau PNS yang lembur. iya, Makanya sebelum membayar itu, nih saya untuk sarankan untuk yang November ya Pak, yang iya, iya. yang bisa diedit. Jadi sebelum membayar membuat ID billing itu maka harus e-Bupot dulu. Jadi nanti ketahuan nilai pajak yang harus dibayarkannya itu Iya, berapa. betul. Harusnya nih Arkas ini BKU-nya tuh kayak di SIPD. Kalau di SIPD itu BKU kan sebagai TBP. Nah, di TBP ini bisa milih pajak. Yang milih pajak itu bendahara. Oh, ini belanja A, belanja Mamin. Ternyata belinya di orang pribadi, berarti saya pilihnya pajak PPh 21. Nah, harusnya di Arkas itu seperti itu, tapi ternyata yang Januari sampai Agustus itu sudah ada nilai. Nah, ada nilai pajaknya. Jadi ya berarti harus tetap di e-Bupot, Pak. Itu yang udah Bapak setorin itu ya nggak mau Udah, nggak tahu bulan-bulan sebelumnya nilainya kan berapa. sudah seperti itu. Iya, jadi Cuma kan yang udah jadi terlanjur. pertanyaan saya tadi kan Bu Meta kan menjelaskan walaupun di Arkasnya global, tetap di e-Bupotnya dibikinnya per orang Betul. gitu. Karena Nah, setelah saya e-Bupot coba itu pas di satu-satu. e-Bupotnya nominal segitu, pajaknya kosong tarifnya gitu. Iya, karena kan upah. Kan balik lagi, Pak, ke aturan pajak, ya Iya, kan? iya, Kalau iya. upah harian, itu kan bukan lembur, Pak. Itu kan Hmm, bunyinya upah, iya, bukan lembur. Jadi di sini nama objek pajak itu dipilih mau bayarnya apa, upah harian atau honor kepada PNS. Nah, kalau lembur kan berarti honor kepada PNS. Kalau itu bentuknya upah, tadi balik lagi ke aturan pajaknya kenapa jadi nol? Karena upah yang bukan non pegawai itu, kalau nilainya upah hariannya kurang dari 450.000 berarti nggak kena pajak karena bunyinya upah Pak karena itu ada di aturan pajaknya. Kalau iya. Bapak bunyinya lembur baru nanti kena pajak berdasarkan golongan. Kalau PNS kan berdasarkan golongan. Kalau P3K berdasarkan TER gitu. Jadi kalau misalkan udah terlanjur ada yang dibayarkan ya
ya itu nanti akan jadi selisih sih. Saya juga bingung nanti yang Arkas itu gimana kalau yang ada selisih begini, kan ternyata dia tuh nggak kena pajak, haknya dia ternyata nggak kena pajak, ternyata di Arkas dikenakan pajak. Tapi kan kalau di Arkas itu kan sebenarnya dia tuh tidak tahu ya Pak, untuk dibayarkannya itu untuk siapa, yang tahu SPJ-nya kan di sekolah. Maka menurut saya sih seharusnya kayak di SIPD, jadi yang menambahkan pajak itu ya bendaharanya, biar tahu, oh ini tuh kenanya PPh 21, yang ini tuh kenanya PPh 23 gitu. Nah itu kalau misalkan udah terlanjur dibayarkan ya pilihnya mungkin di sini aja, ke imbalan kepada misalkan apa nih, kan ini kan macam-macam nih Pak, dicoba aja satu-satu. Misalkan imbalan kepada, tadi kan pendidikan pelatihan ya. Nah, tinggal masukin ke aja ke sini imbalan kepada peserta pendidikan atau pelatihan atau magang, ini kan ada nilainya nih Pak. Tinggal dimasukin aja. Si A itu ternyata dapat di Arkas itu kan dikenakan pajak. Nah, tinggal di inputnya pilih aja imbalan kepada peserta pendidikan dan pelatihan magang. Jadi nanti nggak akan selisih antara yang udah Bapak setorin dengan e-Bupot gitu. Tinggal pilihan di sininya aja, Pak. Nah, pilihan di sininya nih, dipilih misalnya ada peserta kegiatan lainnya. Nah, ini bisa masuk pajaknya gitu. Jangan upah harian ya, Pak. Paham nggak, Pak? Maksud saya? Ya, paham, Nah, Bu. ya. Nanti pilih aja ini aja, imbalan kepada peserta kegiatan lainnya. Karena kalau upah harian, upah pegawai tidak tetap itu ada nilai di pasal 17, maksimalnya itu kena pajak itu kalau di atas 450.000. Nah, tinggal nanti Bapak pilih aja, misalkan pengen Bupot ya, biar nggak ada selisih ya pakai ini aja, imbalan kepada peserta kegiatan lainnya gitu aja, Pak. Jadi nanti nggak selisih gitu antara yang sudah disetor dengan e-Bupotnya gitu. Paham ya, Pak? Ya, paham, Bu. Ya, Makasih. oke. Yuk, ada yang lainnya? Baik, lanjut ke Pak Heri lagi. Udah ada belum ya Pak Heri ya? Halo. Halo. Ada nggak Ya, deh mangga. suaranya? Ya, mangga Pak Heri. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya penasaran dari yang e-faktur ya. Mm-mm. Yang misalnya kita beli barang kan ke sebuah toko nih, contoh ke toko A. Itu Mm-mm. kan dia bisa ngeluarin faktur pajak tuh. Ya, Nah, otomatis kan kita dapat pembelian itu udah include pajak. Nah, pas kita ngecek di e-faktur, emang itu udah muncul. ya. Apakah ke sekolah perlu membayar ulang atau tidak perlu? Karena Jelas, Pak. kalau yang sepengalaman tahun kemarin, kita nggak melakukan pembayaran karena ngerasa harga barang yang kita beli include pajak. Jadi Gitu. gini, Pak. Makanya kita barangkali ada perubahan gitu loh, Pak. Jadi ini, Pak, Itu kalau aja sih. Makasih. ya, jadi gini, Pak, bedanya PPN ya. Kan kalau wajib pajak, rekanan itu misalkan toko A. Pasti toko A itu juga kan dia melaporkan PPN. PPN yang didapat oleh dia. Nah, beda Pak. Jadi PPN yang dilaporkan oleh toko dengan kita sebagai pembeli beda. Jadi mereka mah laporin PPN pendapatannya mereka, tapi kita sebagai bendahara jika ada pembelian dengan PPN dan PPh, maka wajib dibayarkan PPN dan PPh-nya karena kan kita beli belanjanya dari dana APBD, APBN, dan dana BOS. Nah, itu kan wajib dibayarkan pajaknya. Jadi walaupun PPN-nya itu dibayarkan oleh kita, makanya tokonya itu mengeluarkan faktur. Nanti kan ada faktur dari toko ya Pak. Nanti dilihat, oh nilainya misalkan 1 juta, berarti kan ada di pajak masukan. Nah ini faktur ini bayarkannya ya dari sini, dari tadi pembuatan edi billing yang setoran deposit. Nah ini kan ada nih faktur, misalnya dari Tegar Gemilang toko atas pembelian atau cetakan apa gitu. Nah ini kan dia ada kirim kita faktur masukan. Nilai ini itu wajib bayarkan. Nah nilai 1 juta 14
7.555 itu. Dibayarkan pajaknya. Yang diterima rekanan itu uangnya adalah neto. Neto itu gimana? Neto itu yang diterima rekanan adalah nilai yang sudah dipotong PPN dan PPh. Jadi Bapak kalau belanja ke toko itu bayarnya ya bukan tokonya tapi nilai nilai yang dikeluarkan itu nilai yang ada PPN sama PPh. Jadi dikeluarin dulu PPN PPh-nya. Baru nanti yang ke toko itu adalah nilai neto setelah dipotong PPN sama PPh gitu, Pak. Ya, Nah, punten nilainya Mbak. Tapi kita gini, kalau di nota pembelanjaan itu kan include bayar ya. Nah, kita bayar itu udah dengan biaya PPN ini, pengenaan pajak. Jadi misalkan nominal belanja nominal tuh misalnya kita bayar 5 juta nih. 5 juta pembelian barang. Di situ deh udah include dengan pajak yang kita gunakan untuk Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Nah, itu yang mereka kan kadang kita ngomong bisa bayar sekalian pajaknya enggak. Nah, makanya minta NPWP dari Disdik, dari kabupaten ya. Nah, setelah itu kita itu bayar tuh misalkan 4.500.000 ditambah 500 pajak dan total bayar 5 juta. Nah, itu berarti kan kita itu udah dititipin bayar langsung ini ke Pak, pihak toko. enggak. Seperti itu. Jadi itu salah kalau kayak gitu karena kan gini Pak, kalau bendahara itu kan bendahara pemerintah itu wajib pungut dan setor pajaknya. Jadi yang harus membayar pajaknya itu ya bendaharanya. Jadi bukan tokonya karena kalau tokonya nanti penghasilan PPN jadi PPN ke toko gitu karena bukan pembelian PPN atas barang yang Bapak beli. Jadi nanti mereka gabung sama pajak penghasilan mereka yang lain. Jadi kalau belanja itu atas uang dari pemerintah, ini kan belanjanya pakai uang pemerintah. Berarti Bapak wajib pungut PPN dan PPh-nya sendiri. Jadi misalkan ada di toko itu pembeliannya 6 juta. Nah, itu PPN-nya berapa, PPh-nya berapa. Nanti yang diterima tokonya adalah nilai neto setelah pungut pajak dan PPN. Pajak dan PPN ini siapa yang bayar? Yang bayar bendahara. Karena bendahara instansi pemerintah itu kewajibannya adalah pungut dan setor. Jadi bukan toko yang bayar, Pak. Yang bayar bendahara. Seperti itu aturan pajaknya, Ya Pak. berarti double dong, Mbak ya. Ya bukan Hitungannya double, kayak harusnya. double. Nih, belanja alat bahan komputer. Ini Heeh. adalah nilai DPP. Pak. Ini nilai belanjanya nih. Ini nilai belanja nih 10 juta Iya. 432. Jadi dibulatkan lah jadi 10 432 320. Ini adalah nilai bayar yang nilai ada pajak. Nah, dasar pengenaan pajaknya segini. Berarti kan PPN-nya segini. Nah, ini 10.432.30 itu terdiri dari PPN sama PPh. Berarti yang diterima rekanan itu bukan 10 juta, Pak. Yang diterima itu nilai neto setelah dikurangin PPN dan PPh. Gitu. Jadi, Iya. Berarti ya selama ini itu. salah dong gitu. Iya, nanti kalau pemeriksaan BPK gimana? Nanti kalau ditanyain, ini kan BPK sedang memeriksa, Pak. BPK itu sedang memeriksa data-data bos sekolah-sekolah. Nah, itu mereka, teman saya lagi pada ngerekap pembelanjaan tiap sekolah. Ada yang dibayarkan tidak pajaknya. Nanti Bapak ngomong ke BPK-nya, karena kan wajib pungut setornya di bendahara. Masa nggak bayar pajaknya gitu? Nanti seolah-olah Bapak nggak bayar pajak dong, karena nggak ada bukti NTPN-nya. Kalau bayar toko gitu, yang bayar toko kan Bapak nggak punya bukti NTPN. Begitu, Pak. Ya, ada lagi? Pak Heri cukup? Berarti faktur namanya berarti Iya. yang kita 562 itu ya, ya? Ya enggak? Gini, Pak. Yang diterima toko adalah nilai neto. Nilai setelah dikurangin PPN dan PPh. PPN dan PPh-nya yang bayar siapa? Yang bayar bendahara.
atas nilai belanja tersebut. Begitu, Pak. Ya, jangan toko yang bayar. Nanti nggak ada bukti setoran pajaknya. Gitu. Karena tugasnya bendahara. Oke. Ya udah paham, Roni. Ya, iya, Pak ya. Baik, Oke, Pak oke, Heri siap, sudah siap. cukup? Hai. Cukup, cukup. Itu aja. Oke, lanjut ke Pak Bayu Firdausa. Mangga Pak Bayu. Cek, masuk Ya, suaranya Bu? Ya, masuk, Pak. jelas Pak, masuk. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bayu Firdausa dari SDN 3 Cileduglor, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon. Nah, yang saya tanyakan itu ini Bu, jadi terjadi perbedaan antara Arkas dan Kortex. Misal pajak Mamin senilai 1.200, nah itu di Kortexnya itu cuma dipungut Rp600. Nah, itu jika sudah terjadi pembayaran itu gimana ya Bu ya? Sudah disetorkan gitu Bu? Disetornya 1.200 ya? Yang kalau di Arkasnya 1.200, Iya, karena tetapi itu yang dia dipungutnya di Kortex 600 Bu. 600. Iya, Mm-mm. berarti kan kalau di Arkas itu katanya awal-awal itu dianggapnya tidak punya NPWP. Ya, Mm-mm. Mamin kan 2% itu. Nah, kalau nggak punya NPWP kan jadi 4%. Nah, itu Betul. kan berarti yang dipungutnya baru 6.000. Berarti kan baru setengahnya nih dari Arkas. Mm-mm. Tinggal di Bupot lagi aja, dibikin lagi nanti biar sesuai Arkas. Kan yang dibayarinnya kan NTPN-nya keluarnya 1.200 ya. Ya betul. Nah, nanti 600-nya di Bupot lagi aja. Jadi kan nanti Berarti 1.200. Bupotnya 2 kali. berarti nanti kan di Arkasnya itu kan ada ini Bu, ada penginputan NTPN. Nah, itu berarti nginput NTPN-nya gimana ya? Soalnya kalau di NTPN-nya Arkas kan satu aja, hanya satu nggak satu apa-apa. aja berarti. Satu Nggak aja. apa-apa. Ini kan keperluan hanya untuk SPJ. Oh Jadi ya kan betul. nanti di input yang kasnya satu aja NTPN-nya. Tapi nanti di kelengkapan SPJ-nya itu Bupotnya 2 gitu. Kan jadinya 12.000. Jadi nanti nggak selisih antara di setoran billing deposit dengan Bupot. Karena kan billing deposit itu ngambilnya nilainya dari Bupot. Jadi Bapak itu yang 1.200 sudah dibayarin, ternyata yang baru di Bupotnya baru 600. Jadi tinggal Bupot lagi aja 1 kali lagi gitu. Jadi nantinya nggak selisih. Ya. Betul. Tapi kalau misalkan diakalin, misalkan Bu kayak tadi yang Bu Meta bilang, misalkan apa namanya? Pembeliannya kan kalau 1.200 berarti dari 30.000 ya Bu. Nah, untuk kalau Bapaknya belum bikin setoran. Itu kan Bapaknya udah bikin setoran Iya, billing. itu. Nah, enggak maksudnya buat bulan selanjutnya gitu tuh Bu, maksudnya ya biar bisa kayak bisa gitu. kayak Jadi gitu ya. nanti NTPN-nya kan 1, Iya, ya kan? betul. Nah, nanti kalau misalnya belum setoran, ada setoran di billingnya, ternyata di Arkasnya dihitungnya 4%, tinggal dikalikan 2 aja. Nanti kan NTPN yang dimasukinnya kan 1. Tapi kan ini Bapak terlanjur bikinnya kan 1.200 ya. 1.200 Nah, betul. ternyata baru di Bupotnya baru sekali. Ternyata 600 udah diterbitkan Bupotnya. Nah, tinggal bikin aja tuh lagi. Tapi kalau misalkan belum dibikinnya yang digabungin aja yang 4% itu nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa ya berarti Bu ya. Selisih, antara Arkas dan Kortex itu nggak selisih dan nggak selisih juga di depositnya gitu. Oke, siap. Ya. Siap, Bu ya. Makasih Bu. Iya. Ada lagi? Baik, lanjut ke Ibu atau Bapak ini Sainda dari SDN 1 Ciledug Tengah. Ya, cek. Oh, Bapak. Masuk. Enggak, Pak. Ya, ini tadi sebenarnya sama ya menanggapi dari Pak Bayu karena sama-sama dari Ciledug, ada selisih dari Arkas ya. Terus ada lagi kan gini, pemahaman kemarin waktu rapat di Dinas Pendidikan, yang dipahami dari Kecamatan Ciledug, itu tuh boleh ngelebihi, misalkan kita pas setoran kode billing, boleh di-up atau dibulatkan tidak sesuai dengan Kortek. Nah, terus pas di Korteknya terdapat selisih, yang diikuti itu patokan yang di Kortek tidak ada, kasarnya tadi jadi 2 kali lipat gitu tuh. Jadi kebanyakan di kabupaten di Kecamatan Ciledug. Jadi ngambilnya berarti nilai setornya yang nilai di Kortek aja gitu kan? Bapaknya? Halo? Halo, Pak?
Halo Pak, Pak Saida masih di tempat? Dek, halo, Pak Saida. Mungkin maksudnya Bapak bikin setorannya menurut di Kortek aja gitu ya? Halo, Detia. Halo Dek. Siapa? Ini Pak Saidanya masih ada di tempat nggak ya? Berapa lama nanti? Oh, udah nggak ada, Kak. Tapi bingung Berarti tadi lanjut aja. pertanyaannya. Mungkin Gimana, Kak? pertanyaan kayaknya Bapaknya Kelempar kali ya, Kak? iya, tadi tuh Bapaknya mungkin bilangnya gini, bikin setoran depositnya bisa dibulatkan atau dilebihin gitu ya. Tapi kan mungkin Bapaknya kalau di Arkas, nah kan ini kan nilai Arkas itu ada yang nilainya jadinya terdouble ya pajaknya. Iya. Kalau pengen sesuai sama Arkas ya mangga, jadi pilihan aja sebenarnya pengen sesuaiin ke Arkas atau sesuaiin di Kortex, karena nilai yang benar itu ya nilai yang di Kortex. Karena kan di Arkas tuh kadang ada yang dia punya NPWP tapi ternyata dihitung di Arkasnya jadi tidak punya NPWP, jadi kan pajaknya lebih besar gitu. Harusnya Tergantung ya pada itu. inputan awal ya, Kak. Iya, jadi Input NPWP toko atau tidak. jadi misalkan ada NPWP-nya ya berarti kan ngitungnya 2%. Kalau nggak ada NPWP-nya kan berarti 4% gitu. Jadi tergantung dia punya NPWP apa enggak. Harusnya sih ngitung yang benar itu ya sesuai Kortek gitu. Dek. Iya. Ya karena Oh, ada boleh, perbedaan. boleh lanjut kan nih? Boleh. Mangga. Ini siapa? Pak Bayu ya? Ya tadi yang ini Oh, Pak Kainda tuh, oh Pak yang tadi Sainda. keputus Mangga, Pak. jaringannya ya. Iya. Ya tadi kan yang pemahaman yang di sampai mana tadi mungkin yang nggak ke ininya, yang kita terputus sambungannya tuh. Yang ini kali Pak, yang depositnya dibulatin apa sih tadi? Iya, itu kan kemarin pemahamannya misalkan bayar kita 1.253 12.053 boleh dibulatin jadi 12.600 gitu tuh. Udah pas bikin di kode billingnya kemarin pemaparan ada yang ada kayak gitu. Terus patokan yang jadi nggak ada dikali dua, misalkan Kalau tadinya saya kan yang nggak ngitungnya punya gini ya NPWP. Pak. Nah, nilai di Arkas itu kan kadang ada yang katanya ada yang ada NPWP, ada yang tidak. Harusnya nilai pajak yang sebenar-benarnya itu nilai sesuai ebupotnya. Jadi, kenapa saya tekanin lagi? Kalau sekarang Kortek itu adalah rekam itu adalah ebupot, bayar, kemudian lapor. Jadi harusnya sebelum buat edi billing itu ebupot dulu. Jadi nanti ketahuan tuh nilai pajaknya berapa. Ini yang harus dibikin billingnya. Jadi billingnya nggak boleh ngasal. Jadi bukan bikin billing dulu, tapi harus rekam dulu. Nanti akan ketahuan nilai pajaknya berapa. Itu yang harus dibuat edi billingnya. Begitu Pak. Jangan asal bikin depositnya aja. Iya, Gitu. ini juga sama kita bikin e-booklet dulu. Cuman pemaparan kemarin yang di sumber itu tuh boleh Kak, apa namanya di-up Enggak, walaupun nggak nanti ada bisa. sisa. Itu siapa yang bilang? Orang-orang KPP Ada aja yang kemarin bilangnya. di Saya SMP ini di SMP materi Negeri dari 1 Sumber. KPP, Pak. Jadi, pembayaran edi billing pajak itu harus sesuai nilai bupotnya. Jangan sampai ada selisih. Karena apa? Nanti kalau selisih bisa kurang bayar atau bisa kelebihan. Karena kan kita itu tugasnya untuk SPT, melaporkan pajak yang sudah dibayarkan. Jadi jangan sampai ada selisih. Kalau di sini sih Pak di bidang perbenaran BKD, kalau ada nih di Distrik ngajuin SPM, ada konstruksi pembangunan jamban. Ternyata yang dibikin di billing pajaknya kelebihan, ya kita tolak karena tidak sesuai dengan hitungan pajaknya. Jadi hitungan pajak itu harus benar gitu. Jangan ada selisih antara setoran dengan ebupot gitu, Pak. Seharusnya itu seperti itu. Maka ya itu Ya, apa itu namanya? Kalau ya misalkan kemarin apa kemudian salah stop. salah nangkap lah misalkan gitu. Heeh. Ini kan udah tergantung apa terjadi selisih ya. Jadi selisih berarti nanti solusi yang di EBUPOT kita tambahkan 2 kali lipat seperti yang tadi dijelaskan kepada Pak Tergantung, Bayu Firdaus bukan. gitu. Jadi tergantung melihatnya seperti ini, Pak. Jadi Bapak nih selisihnya tuh apa?
Nah, kalau selisihnya misalkan di arkasnya itu dihitungnya 4%, nah tiba-tiba kayak tadi yang udah dibayarin dibikin edi billingnya itu 1.200. Berarti kan kurang bupot tuh, dianya bupotnya baru 600, berarti tinggal bikin bupot satu lagi 600. Tapi kalau bapaknya belum dibayar nih, terus ternyata di Arkas bapak ada belanja sewa kendaraan, di Arkas pajaknya 50.000. Nah, bapak pajaknya mau ngikutin Arkas atau mau ngikutin Cortex? Kalau misalkan mau ngikutin Cortex, berarti kan harusnya kan Arkas itu pajak itu ngikutin Cortex gitu. Jadi kalau misalkan hitungan di Cortexnya bukan 50.000, ternyata hanya 25.000. Karena di Arkasnya 50.000 itu karena dianggapnya tidak punya NPWP, berarti kan 2 kali lipat. Nah, kalau dihitungan Cortexnya 25.000, ya udah. Terus yang rekanannya itu benar-benar punya NPWP gitu. Ya udah ngikut di Cortex aja. Karena hitungan yang sesuai itu yang ada di e-Bupot Cortex. Tapi kalau kayak tadi udah terlanjur dibayarin, bagaimana? Kan e-Bupotnya kan beda nih. Atau kalau yang belum dibayarin, terserah sih mau milih pajaknya, mau milih pajak di Arkas atau di Cortex. Kalau di Arkas kan 2 kali lipat nih. Kalau bapaknya sanggup bayarnya 2 kali lipat, ya ngikutin aja yang di Arkasnya. Kalau mau bayar 2 kali lipat, ya ini harus 2 kali gitu loh. Kalau misalkan Ya, di Cortex kan hanya sekali cuman aja. ini kan kalau kalau udah terlanjur ini kan udah terlanjur nih dibayar sampai bulan Oktober ya. Iya. Karena ada mungkin kesalahpahaman Kurang magang. penyampaian materi atau salah tangkap gitu ya. Jadi ada beberapa sekolah yang udah terlanjur buat, terus ada terdapat selisih. Nah, terus pemaparan kemarin waktu di itu yang saya tangkap juga deposit kalaupun lebih itu tidak bakal hilang kemana-mana, Ya bisa emang gak dibayarkan hilang, bulan tapi berikutnya nanti gitu. jadi Nah, selisih. Tapi nanti ya jadi selisih cuman pas kalau pelaporan SPT. kalau kita mau mau lihat sisa deposit per sekolah bisa nggak Bu? Terus sisa misalkan sisa kurang bayar, apa nanti setelah ada temuan kalau misalkan kita kurang bayar pajak nih di tahun sekian setelah ada temuan baru kelihatan kurang bayarnya atau kita bisa lihat eh, selisih kurang bayarnya itu di berapa misalkan gitu. Terus Nah, jadi cara Bapak lihat gini, sisa deposit caranya itu seperti apa? kalau di Kortek kan yang bisa lihat yang buku bayar itu buku besarnya itu kan bendahara pengeluaran. Tapi Bapak bisa lihat selisihnya gimana. Caranya Bapak bikin BKU manual. Nah, bikin BKU manual tuh gimana? Misalkan ada belanja Mamin. Nah, itu 500.000 yang sudah Bapak bayar ke Kortek. Berapa pengeluarannya? Misalkan 25.000. Nah, Bapak catat di Excel. Yang sudah dibayar pajaknya segini. Ternyata pas di e-Bupot nilainya itu harusnya 5.000. Nah, di Excel aja data-data itu yang sudah dibayarkan. Oh, ternyata jadi Bapak nanti bisa nebak terakhir itu, wah saya tuh nanti kalau ada pemeriksaan akan kurang bayar atau lebih bayar. Bisa kelihatan datanya, jadi Bapak olah manual aja namanya BKU manual. Jadi pajak yang udah dibayarin berapa, ternyata pajak yang nilai sesungguhnya berapa. Nah itu kan kelihatan tuh nanti di Excel selisihnya berapa. Jadi bisa ngetrace sendiri. Nanti pakai BKU manual. Jadi nanti kalau misalkan ada pemeriksaan, tinggal bilang aja, Pak, saya waktu bayar pajak ini ternyata di e-Bupotnya hanya 2.500, ternyata saya bayarnya 5.000. Oh, berarti saya kelebihan bayar pajak kan itu bisa ketres datanya gitu. Jadi bikin manual aja, BKU manual namanya, Pak. Itu buat catatan kita sih jadi sebagai pegangan gitu. Nanti saat ada pemeriksaan, oh pajaknya segini, yang udah dibayar segini. Ternyata di e-Bupotnya segini. Jadi nanti kalau ada pemeriksaan enak, oh Jadi ini saya punya. solusi ada yang misalkan kurang atau lebih, udah di kita hitung manual nih. Nah pelaporan misalkan ada kurang atau ada lebih. Kalau yang lebih itu gimana? Kalau yang kurang mah tadi kita tinggal tinggal cocokkan. Misalkan ada yang apa Tinggal dibupot lagi. terdata gitu kan. Gitu. Nah kalau misalkan yang lebih, misalkan kita pembulatan, dah kemarin penangkapannya kayak gitu tuh. Kalau yang Ada misalkan pembulatan itu nanti nggak apa-apa, udah terakhirnya biarin aja. ada dibiarin aja, tapi nanti pasti akan ada saldo di bendahara pengeluaran Disdik. Yang penting Bapak di trace aja manual di manual tuh ya di BPO manual. Harusnya bayar pajaknya segini, ternyata yang dibayarin segini. Nah, itu dipegang aja buat catatan Bapak. Kalau misalkan lebih, ya nanti adanya saldonya di Dinas Pendidikan gitu.
Tapi saya nggak tahu nanti, karena kan ini Cortex tuh baru ya Pak. Jadi nanti pas saat SPT Iya. kalau depositnya lebih itu bagaimana? Apakah bisa digunakan untuk tahun depan atau sebagainya? Nah itu saya juga belum ada info lanjutan yang ini. Nah, Tapi kalau sekolah misalkan sekolah bisa lihat EBUPOT yang sudah di SPT-kan dinas nggak, Pak? Bu? kan Bisa di lihat misalkan itu EBUPOT ini udah dilaporkan per bulan ini bisa sama dinas di mana tuh bisa kalau boleh lihat SPT yang apa EBUPOT yang bentar. udah di SPT? Bupot yang sudah di SPT. Iya. Mbak Nisa itu eh, bentar ya Pak, saya buka Yang 327, Kak. 327 ya? Iya. Yang ini bukan? Bawahnya? Iya, yang bawah. Ah. Bukan deh. Mana ya? Betul. Nah ini ya. Karena BP-nya Disdik itu baru SPT-nya kalau nggak salah sih dilaporkan. Baru PPH unifikasinya itu baru ini Pak. Jadi dia tuh baru 2 Baru unifikasi Maret sama Januari harus. gitu ya. Iya, heeh, di sininya. Baik. Jadi Oh, saya nggak berarti bisa nanti lihat juga. lihat lihatnya di sini aja gitu kalau misalkan pengen lihat penyakit itu udah di Iya, apa nanti udah di di SPT kan apa belum SPT gitu ini ya. kan saya ke punya Disdik ya, nanti di sini ya di SPT, terus nanti klik SPT, nanti ini ada SPT dilaporkan. Nah ini kan ada unifikasi nih, tapi ini kan nggak ada daftarnya, jadi nggak bisa dilihat di sini. Biasanya sih ada nilainya Pak nanti. Nah, nih tuh nanti yang berapa nilainya. Nah di sini kelihatan. Tapi ini kan karena Bapak ibunya belum bupot, jadi Mbak Nisa belum bisa SPT. Jadi Bapak ibunya SPT bupot dulu, baru nanti di SPT sama Mbak Nisa gitu. Ko- Jadi Kalau belum Celuduk sih udah, bisa. Bepot kemarin bikin kan rame-rame. Eh web Diterbitkan belum? Bupot dulu baru kode billing, udah diterbitkan, Diterbitkan. udah dibayar juga. Oh ya udah, berarti Cuman ya nanti itu barangkali barangkali ada selisih atau segala macam itu kan karena kemarin ada salah sebenarnya sih bisa kelihatan di sini penerapan juga atau sih Pak. gimana. Bapak udah bikin BP 21 udah. Udah. Nah, nanti di sini nih Pak kelihatan telah terbit. Bisa kelihatan. Nah, nanti di sini Bapak cari download ya. Nanti download. Nah, nanti itu Hari no dropku cari isi kebekli. nilainya. Bisa kelihatan yang udah di bukot berapa gitu. Ya Pak, bisa kelihatan sih di Ya sini ya di ya. telah terbit ya. Carinya Langsung di ya. situ ya, Ya. di telah Ya terbit. siap, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Dari kan kok dicampur karo kun ya. Ada lagi Campur. yang Dicampur karo apa sih? Kiluk aja. Ya jadi warnanya sejen kok jadi kita. Ya kiluknya warna dek, yang bertanya dek. boleh lah mana asal kental sih nutup, boleh pada bahan nutup. Kan kayak seping pintu mana gitu kan. Kayak seping pintu mana kan. Ada lagi Pak yang mau bertanya? Dari hostnya mana nih hostnya? Laman bisa sih capek dikit ya, maksudnya supaya kartonnya bagus kan capek. Masuk. Ya, boleh Pak. Ya, dengan saya Miska kalau disusukan, Bu. Ya. Masih di seputar e-faktur. Bahwa yang terjadi hari ini ketika pembelian pasti include dengan pajak, Bu. Ini sudah Iya, tapi yang dibayarkan harga neto itu, Bu. Kayak tadi kasusnya Bapak tadi. iya, tapi yang seharusnya yang bayar, karena kan kita tuh bendahara instansi pemerintah ya Pak. Karena sudah terikat, baca aja di aturannya di DJP ada. Konsekuensinya bendahara pemerintah itu apa? Berarti kan wajib pungut sama setor.
memotong dan memungut pajak penghasilan PPh dan PPN-nya ya Pak. Pajak Berat. PPh dan atau PPN. Jadi yang harus bayarin pajak PPN sama PPh-nya itu Bapak, bukan tokonya. Jadi yang ke toko itu ya nilai neto setelah dikurangin PPN dan PPh. Begitu, Pak. Ya berarti harapannya seorang penjual juga dia akan mengerti ya ketika kita bayar yang harganya aja ya sebelum neto ya. Iya, betul. Begitu. Karena kita akan kena bayar PPN-nya dengan bayar sendiri kan begitu. Kalaupun mau fakturnya, terus bukti PPN-nya, ya minta ke tokonya. Bapak jangan, misalkan kemarin yang telanjur nih, yang udah dibayarin sama toko, Hmm. Bapak harus minta bukti bayarnya mana, karena itu untuk SPJ Bapak. Nanti tiba-tiba Ah, ditanyain BPK, oke. mana nih bukti bayar pajaknya? Oke, artinya Iya, ketika kita dapat tapi bukti potong PPN itu, maka itu juga bukan, seperti itu kan yang sudah terjadi. Untuk kedepannya, karena kan Bapak nih nanti ada bayaran lagi nih, ada bayaran lagi kan? Nah, tugasnya Bapak itu pungut PPN dan PPh. Nah, itu kalau yang udah terjadi sih bagaimana, Bu? Ya kalau yang udah terjadi minta ke tokonya sini mana bukti bayarnya. Tapi itu bukan bukti bayar NTPN dari sekolah. Karena itu kan dari toko. Kan toko juga belum tentu bisa ngeluarin bukti bayar PPN itu. Karena gak bisa diseplit. Di toko itu udah keseluruhan bayar PPN toko, bukan bayar belanjanya Bapak gitu. Makanya bendaharanya harus wajib pungut sama setor untuk bayar PPN dan PPh-nya gitu. Jadi yang setor yang bayar ya bendahara bukan toko. Yang seharusnya yang dan benar harus itu seperti itu gitu, harusnya bendahara yang iya pungut dan sama harus ya setor. Bu ya. Betul, karena kan apa ya, udah konsekuensinya sebagai bendahara, sebagai wajib pungut setor pajak. Begitu, Pak. Oke, thank you. Ya. Oke, Ada thank you. lagi? Ya, ada lagi? Kayaknya kayaknya Udah sudah kah? cukup ya, Kak? Sampai jam 11 ya? Iya, sampai Ya jam udah. 11. Sepertinya Ibu, sudah cukup. Kak, Nanti bisa barangkali satu ada lagi. pertanyaan lanjutan, bisa ditanyakan kembali, koordinasikan saja dengan pengelola bosnya masing-masing sesuai bidangnya. Cuman mau ngingetin lagi ya Bapak Ibu, jadi pokoknya intinya di Kortek itu adalah rekam, bayar, lapor. Jadi jangan bikin billing dulu sebelum nilai pajaknya sudah jelas di e-Bupotnya. Dan kalau kalau bisa jangan sampai bikin billingnya selisih dengan e-Bupotnya. Jadi bikin billingnya itu harus sesuai dengan nilai di e-Bupot ya Bapak Ibu. Gitu. Ya, berarti jangan lompat-lompat ya, Kak. Rekam Ya. dulu, bayar, baru lapor. Itu Mm-mm. poin pertama Ya. yang wajib diingat oleh Bapak Ibu semuanya. Terus yang kedua, jangan lupa impersonate ke akun Dinas Pendidikan Betul. Kabupaten Cirebon ya. Karena udah Betul. beberapa kali dapat cerita dari pengelola bos masing-masing bidang itu ada yang sudah membayar pajak, setor pajak ke deposit ya Kak, itu Mm-mm. menggunakan akun bendaharanya. Berarti kan akun OP ya Kak, orang pribadi. Pribadi. Ya, Ya. baik, terima kasih Bapak dan Ibu atas semua pertanyaannya. Terima kasih juga untuk Kameta atas pemaparan dan jawabannya yang sangat-sangat informatif. Semoga semua kebingungan terkait pelaporan pajak melalui Kortex ini bisa bisa terjawab hari ini dan harapannya sesuai dengan harapan Pak Kadis kemarin ya Kak. Mm-mm. eh, Nanti kita bisa mulai SPT dari bulan Januari dulu. Betul. Februari sampai ke bulan yang sedang berjalan, biar kegiatan baik di Dinas Pendidikan atau pencairan TPP khususnya ya kayak itu bisa semuanya terlaksana tanpa ada kendala apapun. Ya, Alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati, tidak terasa kegiatan ini telah sampai di penghujung acara. Semoga kegiatan hari ini memberikan manfaat yang besar, menambah wawasan dan mempermudah Bapak Ibu dalam melaksanakan tugas. Terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dalam webinar hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan, kelancaran, dan memudahkan setiap langkah kita.
Saya mewakili panitia yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan selama memandu acara ini. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti materi Siap, Waalaikumsalam materi sudah di-share di kolom warahmatullahi chat, wabarakatuh. termasuk link daftar hadir juga. Mangga Bapak Ibu untuk mengisi kehadiran di link tersebut. Terima kasih, saya Terima pamit kasih. undur diri.